Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Dan KD 3.2, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kali ini perhatikan ada 4 tokoh yang akan kita bahas tentang ini. Yang pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat, Profesor Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Dan ini ada kaitannya dengan yang akan kita bahas, yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Puprapanca dan Kitab Sutasoma karangan Putantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau berlaksanaan kesusilaan yang 5. Pada 1 Maret 1945, Jenderal Kamakuchi Herada mengumumkan dibentuknya badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan tersebut dinamakan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya untuk mempersiapkan hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan negara Indonesia setelah merdeka. Badan tersebut diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokoritsu Zumbicho Sakai oleh pemerintah Jepang diresmikan pada tanggal 29 Mei 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dan langsung bekerja dan memulai sidangnya di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Nah, lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI yang pertama ini dengan penyampaian usulan dasar negara oleh 3 tokoh bangsa yang sebagai berikut. Yang pertama, ini dari Profesor Dr. Muhammad Yamin, ini ya, mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, peri 2. Peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Berikutnya Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan ada 5 asas. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang ketiga, Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno ini mengusulkan rumusan dasar negara dengan nama Pancasila, yaitu internasionalisme, 2. Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena istilah Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni, ini kemudian kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, tindak lanjut dari sidang kemudian disepakati dibentuk Panitia 9 dengan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI akhirnya dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Lalu, Jepang mendirikan Dokoritsu Zumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI dan diketuai oleh Ir Soekarno. Tanggal 8 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke Dalat di Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Marsikal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI. Namun, Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki ini dibom atom, dan mereka menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita ini didengar oleh Sultan Syahrir dari golongan kaum muda dan mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu hadiah dari Jepang.
Kemudian, perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Teks dirumuskan bersama oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secari kertas, Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbang pikirnya secara lisan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 dini hari Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat jam 10 di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan diproklamasikan dalam satu upacara bendera yang sederhana namun hikmat. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, ini PPKI mengadakan sidang pertama dan dalam sidang itu yang dibahas adalah satu, kata mukaddimah diganti menjadi kata pembukaan. Dua, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, pasal 28 UUD 45 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD 45 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, pada tanggal 18 Agustus ini ada 3 keputusan penting dari PPKI. Yang pertama, mengesahkan UUD 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dua, memilih dan mengangkat Ir Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum lembaga resmi terbentuk. Nah, ini adalah gambar burung Garuda dan ada perisainya yang berisi lambang Pancasila. Jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain. Ini 17 ini ya bulunya ya masing-masing sayap. Kemudian Agustus bulan 8 pada ekor. Kemudian 19 pada bulu perisai atau pada pangkal ekor. Nih ya. Kemudian ada 45 di leher. Kemudian ada dalam perisai ada lambang yang pertama bintang, ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil beradab, pohon beringin persatuan Indonesia, kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami.